Sunan Gunung Jati, wali ke-9 dari Wali Songo. Pada tahun 1448 M, lahirlah seorang tokoh besar bernama Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, Sultan Campa, dan Syarifah Mudaim, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Karena keturunannya yang mulia, ia dikenal juga sebagai Sayyid Al-Kamil. Namun kelak, namanya harum sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 Wali Songo. Sejak muda, Syarif Hidayatullah telah mendalami ilmu agama, baik di tanah kelahirannya maupun di pusat-pusat Islam lain. Pada usia dewasa, ia kembali ke tanah Jawa dan mulai berdakwah di daerah Cirebon, wilayah yang saat itu masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Dakwahnya dilakukan dengan pendekatan yang lembut, bersahabat, dan menghargai budaya lokal. Tahun 1479, ia diangkat menjadi Tumenggung Cirebon kedua dan diberi gelar Maulana Jati. Ia juga menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri penguasa Cirebon. Dari sinilah ia mulai membangun pusat dakwah Islam melalui pondok pesantren, yang menjadi tempat belajar masyarakat dari berbagai lapisan. Namanya kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, mengacu pada wilayah pegunungan tempat ia berdakwah. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama, tapi juga sebagai negarawan yang berhasil mendirikan Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang menjadi pusat penyebaran agama sekaligus pemerintahan. Tak hanya di Cirebon, dakwahnya meluas hingga ke Banten dan Jawa Barat, dengan pendekatan yang tetap ramah dan penuh kearifan lokal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu menggabungkan nilai spiritual dan sosial, serta menjalin hubungan erat dengan para wali lainnya. Hingga kini, warisan Sunan Gunung Jati masih terasa. Namanya diabadikan pada UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, serta kereta api Gunung Jati yang melintasi Jawa. Sosoknya dikenang sebagai wali ke-9 Wali Songo, seorang ulama, pendidik, dan pemimpin yang mengukir sejarah besar dalam penyebaran Islam di Nusantara.